Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali dengan sukacita siang hari ini. Kami boleh bersyukur, bersukacita kembali mau membaca Alkitab firman Tuhan. Kiranya firman ini selalu menguatkan kami. Dengan firman-Mu kami kuat, dengan firman-Mu kami diterangi, dengan firman-Mu kami selalu menjadi mengerti dan memahami kehendak-Mu, tentang-Mu, dan juga semua perbuatan-Mu, dan juga apa yang Kau kehendaki bagi kami anak-anak-Mu. Bila kami setia di dalam firman-Mu, menjadi taat dan menjadi anak-anak terang di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu siang hari ini. Biarlah kami selalu bersukacita menyambutnya. Amin. Dengan kuasa Roh Kudus kita membaca Alkitab pagi hari pada siang hari ini. Kitab Perjanjian Baru Ibrani pasal 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop Imam Besar Perjanjian Baru yang sedemikian ini bunyinya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan jadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab itu menegur mereka ketika ia berbicara. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari dalam Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, mengerti, memahami, dan merenungkannya dan mentaatinya. Terpujilah Engkau Bapa buat firman-Mu siang hari ini. Biarlah kami beroleh rahmat dan sukacita selalu dalam firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Bless you all. Immanuel.